Halo, selamat datang di Carly After Hour. Kadang ada orang-orang yang dari kecil itu udah terbiasa buat jadi anak yang kuat. Dia jarang nangis, dia selalu ngerti soal keadaan, dia juga gak banyak minta. Dan anak ini juga selalu berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Karena dia itu selalu terlihat baik-baik aja, jadinya gak banyak orang sadar nih kalau sebenarnya dia juga manusia biasa yang bisa capek dan lelah. Sampai akhirnya ketika dewasa, mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat-sangat kuat. Tapi cuma di luar. Sebenarnya di dalam pelan-pelan energinya tuh terkuras habis dan akhirnya dia breakdown dan akhirnya dia ngerasa capek banget. Kalau kamu merasa relate dengan hal ini, mungkin podcast ini bisa menemani kamu sebentar. Ada banyak anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak benar-benar memberikan ruang untuk kita mengekspresikan emosi kita. Ketika nangis disuruh diam, ketika marah dianggap berlebihan, ketika kecewa tidak dimengerti apa yang dirasakannya. Lama-lama anak itu tuh belajar satu hal. Menjadi baik artinya harus selalu mengerti kondisi orang lain. Menjadi baik artinya tidak boleh merepotkan orang lain. Akhirnya mereka tuh terbiasa untuk memendam semuanya sendiri. Kebiasaan itu terbawa sampai akhirnya mereka dewasa. Mereka jadi orang yang sulit untuk bercerita, sulit minta bantuan, dan susah banget buat bilang, aku capek, aku butuh istirahat. Karena sejak kecil mereka terbiasa untuk memendam semuanya sendiri. Ketika beranjak dewasa, akhirnya tuntutan yang kita rasakan tuh bertambah. Soal kerjaan, kuliah, ekspektasi keluarga, ekspektasi lingkungan, dan juga diri kita yang selalu membandingkan diri kita dengan lingkungan sosial. Orang-orang yang dari kecil tadi terbiasa memendam emosi, seringkali menjalani semua itu sendirian, tanpa bantuan dari lingkungannya. Mereka mungkin terlihat tenang, terlihat masih bisa produktif, masih bisa hahaha ketawa dengan teman-teman. Tapi sebenarnya dia tuh lelah di dalam. Lelah secara emosional dan lelah secara mental. Sampai akhirnya muncul perasaan kosong dan dia mulai bingung nih. Kenapa ya? Kok aku merasa hampa? Kok aku ngerasa kosong? Kok aku kayak capek? Padahal semuanya tuh sedang baik-baik aja. Di titik itu akhirnya banyak orang yang mulai mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis bukan hanya tentang bingung menentukan jalan hidup. Kadang ini juga tentang seseorang yang terlalu lama hidup mengikuti tuntutan dari orang lain. Sampai lupa mengenali siapa sih sebenarnya dirinya sendiri. Karena sejak kecil tuh dia terbiasa untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada di lingkungannya. Akhirnya sampai dewasa, dia bingung sendiri nih, sebenarnya apa sih yang aku mau? Mereka itu takut gagal, takut mengecewakan, takut tidak cukup baik. Dan seringkali semua itu berawal dari luka-luka kecil yang dibiarkan begitu saja dan tidak disembuhkan. Luka-luka yang ada tapi tidak dicoba untuk dipahami. Luka yang mungkin tidak terlihat besar tapi terus tinggal di dalam diri seseorang sampai dia dewasa. Untuk kamu yang dari kecil selalu memendam semuanya sendiri, dan untuk kamu juga yang selalu merasa harus kuat sejak kamu kecil, mungkin kali ini kamu itu sudah terlalu lelah menjaga semuanya sendirian. Mungkin untuk pertama kalinya boleh loh untuk kamu perlu tahu kalau nggak apa-apa, sangat-sangat tidak apa-apa kalau kamu minta tolong. Nggak apa-apa kalau kamu ngerasa capek, nggak apa-apa loh kalau kamu sekali-kali maunya tuh didengerin. Karena menjadi manusia itu bukan tentang seberapa kuat kita. Menjadi manusia
itu juga bukan soal kita yang harus selalu kuat setiap waktu. Kadang yang paling melelahkan itu bukan tentang hidupnya, tapi kenyataan bahwa kita harus menjalani semua kesulitan tentang hidup itu sendirian. Kalau hari ini kamu rasanya lagi lelah, lagi capek banget, coba deh untuk lebih lembut ke diri kamu sendiri dan bilang makasih sama diri kamu sendiri karena dia sudah mampu untuk bertahan hingga sejauh ini. Saya Elis, psikolog dari Carely Indonesia. Sampai ketemu di Carely After Hour berikutnya.